Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla la quwata illa billah. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji M. Najib Hasan selaku Ketua Yayasan ya Menara Kudus, pemangku makam ya di sini beserta jajaran pengurus yang lainnya, para narasumber yang sudah hadir dari ujung utara ya, Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi ya, kemudian Profesor Dr. Abdul Jamil, kemudian Profesor Dr. perlu dikasih Kiai ini ya, Kiai Haji Abdul Mukti ya, ini sugeng sedayanipun ya semua yang saya hormati. Nah ini di tengahnya ini moderator kita Kiai Haji juga Abdul Jalil juga ya, ada Abdul Jamil, ada Abdul Jalil, luar biasa malam ini ya kita dihadiri. Terus di sebelah kiri saya ini sebenarnya pengageng dari Kasunanan ya, Solo ya, Mangkunegaran, Solo ya, dari Solo ya, Kiai juga sebetulnya, budayawan, oh ya, enggak. Soalnya sering mengakunya sufi, padahal kiai. Oh. Juga lebih sering nyanyi-nyanyi, baca puisi dan seterusnya ya. Mas Chandra Malik gitu ya, yang kemudian ini para teman-teman hadroh ya, suluk tajuk Menara ya, yang keren-keren banget ya. Meresap ya di dalam hati gedungnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman hadirin wal hadirat, jamaah Pasamuan ya, taksis Menara Kudus yang ke-488 yang mudah-mudahan ya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan ya, kesejahteraan semuanya, keselamatan dan kebahagiaan. Barokahnya para ulama, barokahnya para aulia ya, dan barokahnya leluhur kita semua. Nah, ini saya ditodong pertama, padahal saya siapnya paling akhir tadi. Saya baru datang sore menjelang maghrib ya dari Surabaya. Jadi saya sudah berjalan dari Yogyakarta pada malam Sabtu ke Malang, Surabaya, hampir ke Sidoarjo tapi tidak jadi. Ketinggalan bis karena ya selamat gitu ya, ditinggal bis ternyata karena bisnya juga nggak bisa sampai ke Sidoarjo. Dan ini hari ini alhamdulillah ke sowan ya ke hadapan bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama merayakan, memperingati taksis Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus ya, yang sama-sama kita cintai ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini terus terang saya dikasih tema keadaban untuk peradaban, ini agak membingungkan ya, karena ini kata dasarnya sama-sama adab, tapi yang satu itu diberi awalan akhiran ke an, yang satu per an gitu. Saya mengira-ngira saja gitu. Saya ingin memaknai keadaban yang awal itu lebih pada kesatuan budaya ya. Ya, kesatuan budaya atau kebudayaan untuk peradaban ya. Jadi keadaban itu menurut saya lebih ke arah perilaku manusianya ya, perilaku manusianya. Peradaban itu pencapaian dari taraf kehidupan yang dibangun oleh manusia itu peradaban. Nah, saya kebetulan alumni Fakultas Adab. Fakultas Adab YAIN Sunan Kalijaga, kok pas banget ini saya dikira
Saya jadi berkaca, ini saya diuji ini lulus beneran atau enggak ini dari Fakultas Adab. 10 tahun saya S1 Fakultas Adab, jadi ini hampir enggak lulus sebetulnya ya, hampir enggak lulus. Nah kan terlalu lama jadi agak lupa apa yang saya dapatkan, tapi yang paling saya ingat itu kuliah awal materi tentang pengantar ilmu adab itu. Nah, yang saya ingat itu definisi daripada adab. Umumnya kita kan memaknai sopan santun, ya, tata krama. Ya. Padahal enggak seperti itu. Ya. Kalau kita belajar di Fakultas Adab, al-adab itu artinya itu ad-da'wah ila to'am. Jadi kenduran, ya, undangan kenduran, undang-undang. Ini undang-undang yang paling membahagiakan rakyat Indonesia itu undang-undang kenduri itu ya, undang-undang. Undang-undang tahlilan, selamatan dan seterusnya itu. Jadi undangan untuk makan-makan. Ya. Nah, memang sebetulnya soal makanan ini kan unsur dasar dari kebutuhan manusia. Ya. Ya. Enggak apa-apa ya, ini hujan ini menyuburkan. Ya. Menyuburkan insya Allah ya, ini rahmat ya. Nah, peradaban di dalam bahasa Arab itu terjemahannya itu al-hadharah ya, al-hadar. Al-hadar itu dari kata-kata al-hadir, itu cara hidup manusia itu yang mukim ya. Biasanya dilawankan di Arab itu al-hadar itu dengan al-badawah, badui. Ya, jadi orang yang hidup di gunung berpindah-pindah itu namanya badui di desa-desa. Yang di kota menetap membentuk perkampungan itu namanya hadar, al-hadar ya, hadar. Nah, tentu ini kemudian berbeda ya. Dulu orang badui itu kesukuan itu hidupnya itu karena berpindah-pindah, mereka punya hukum yang berbeda ya. Mereka kenapa? Mas, kayak seminar. Oh, kenapa seminar? Pas sapuan kayak seminar. Ya udah. Ya intinya begini, ya supaya jelas ya, supaya ininya posisinya itu jelas. Semakin jelas. Jadi orang suku itu boleh mengambil makanan suku lain kalau sedang lengah, menyerang, ya diserang tiba-tiba, ya. Lalu yang perempuan jadi budak, makanannya dirampas gitu, namanya ghanimah, ya. Nah itu hak, itu boleh. Nah tapi kalau orang yang hadar mukim itu enggak boleh, lalu harus ada aturan, harus ada peraturan, nanti diciptakan undang-undang dan seterusnya. Nah hadharah peradaban itu sebenarnya membicarakan bagaimana mengatur ya supaya produksi makanan pembagiannya itu adil, merata dan makanannya ini terus meningkat ya, terus meningkat. Nah, sehingga bahayanya peradaban kalau udah terlalu makmur, nah ini ya biasanya itu kemudian munculnya serakah. Ya, munculnya serakah. Ya ini problem peradaban hari ini kan keserakahan ya, jadi sekarang ada krisis peradaban. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah penting kemudian supaya peradaban ini menjadi baik ya, menjadi manusiawi, nah perlu tumbuh peradaban ini dari satu budaya yang benar ya, budaya yang kuat. Makanya saya senang temanya keadaban untuk peradaban. Nah ini para aulia dulu itu memberi contoh ya, saya pernah menemukan gambaran begini ya. Mulainya itu dari ilmu. Ya, mulainya dari ilmu, ngelmu. Ya. Ngelmu itu artinya manusia itu mengenal Tuhannya, kenal dengan Tuhannya. Itu ngelmu. Nah, dari ngelmu ditulis jadi buku, jadi kitab, jadi seratan namanya Kalimah Sada. Nah, dari serat itu kemudian digambarkan, divisualkan, jadi wayang, jadi banyak sekali bentuk-bentuk ya, jadi seni, lalu ditampilkan menjadi kesenian.
Nah, kesenian ini digelar. Nah, tujuannya apa? Untuk menggemah, mensejahterakan masyarakat desa. Ya. Jadi mulainya dari ilmu itu ditulis, diajarkan, kemudian digambar kemudian digelar. Nah, digelar ini, pagelaran ini menjadi sarana untuk memakmurkan desa. Nah, sarana kemakmuran desa inilah menjadi tingkat peradaban. Nah, oleh karena itu dulu para aulia memulainya dari ilmu itu, mengajarkan ilmu melalui seni tembang dan seterusnya itu diajarkan. Ya, ini saya kemarin baru cerita sama Mas Jalil itu nemu naskah itu memang gambaran begini, tapi wallahu alam ya. Tapi ini menjadi pegangannya di Keraton Solo ya. Jadi dulu Sunan Giri ya ketika dari Majapahit kerajaan pindah ke Demak, berbagai macam wayang beber itu dibawa ke Demak. Lalu para wali Raden Patah, Sultan Alam Akbar itu senang dengan wayang beber itu, tapi para wali kemudian berbeda pendapat. Karena wayang beber itu gambarnya manusia, kisah Panji itu. Gambarnya manusia. Ini hukumnya fikihnya kayak apa? Nah, banyak yang mengharamkan. Lalu diskusi para wali, akhirnya ada jalan keluar. Digambar ulang supaya tidak berwujud manusia. Ketemulah wayang. Nah, digambarkan di dalam naskah itu Sunan Giri yang nganggit ceritanya. Sunan Bonang membuat simpingannya, Sunan Kalijogo menciptakan debok, pakeliran, debok, blencong. Nah, ini yang menarik. Sunan Kudus yang mendalang. Nah, jadi ini satu kesatuan, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, ya. Menggelar wayang, dan ini kemudian jadi sarana untuk mengajarkan ilmu, menumbuhkan kebudayaan, membentuk akhlak perilaku masyarakat. Ya. Nah, dari pagelaran ini kemudian tumbuh kemakmuran desa, ya, tumbuhlah kerajaan Demak dan akhirnya kerajaan Islam tumbuh di mana-mana, dan itulah sebenarnya kebudayaan. Jadi mungkin pengantar gitu ya, Mas Jalil, bagaimana keadaban untuk peradaban itu bagaimana dicontohkan oleh para wali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.